Shalom, selamat malam. Kembali bersama dalam program Deep Talk with Pase dengan saya, Paulus Suseno Suarsana. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita atau membaca Alkitab secara kontinu, konsisten, setiap kitab, pasal demi pasalnya, ayat demi ayatnya. Dan hari ini kita sampai pada Matius pasal yang ke-13. Dan ini tidak sistematika, bukan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi saya kemarin coba membahasnya atau membacanya secara topik ya, dalam artian topik itu latar belakang penulis. Misalnya saya sudah awalnya membahas pertama Injil Lukas, kemudian juga tulisan Lukas yang lainnya, Kisah Rasul, kemudian saya mengajak saudara untuk membaca kitab Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes yang lainnya seperti 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan juga kitab Wahyu. Kemudian juga ada kita juga ngebahas soal surat-surat Paulus yang lainnya, beberapa ya, ada Korintus, ada juga Galatia gitu ya. Dan Markus juga sudah kita bahas. Dan hari ini coba kita bahas Injil Matius. Nanti ada tinggal beberapa kitab saja di Perjanjian Baru yang belum kita bahas ya. Yang seingat saya ada kitab Roma belum kita bahas, Tesalonika juga belum kita bahas. Tapi hampir sebagian besar lainnya sudah kita bahas di dalam periode-periode di beberapa bulan yang lalu. Dan Bapak Ibu bisa temukan pertinggalnya di channel ini. Kalau Bapak Ibu sedang mendalami misalnya kitab Wahyu, bisa dicari tadarusan Alkitab kita tentang kitab Wahyu. Dari pasal pertama sampai pasal terakhirnya kita sudah bahas. Dan semoga yang ada di channel ini Bapak Ibu bisa dalami lagi, entah kapan gitu ya Bapak Ibu tergerak sedang membaca Alkitab di kitab tertentu di Perjanjian Baru, butuh bantuan, butuh masukan, Bapak Ibu bisa dengar kembali sebab ada pertinggalnya semuanya di channel ini. Dan semoga yang kami kerjakan ini menyenangkan Tuhan dan terlebih lagi jadi berkat buat Bapak Ibu juga, sehingga iman kita bersama bisa bertumbuh. Dan saya percaya iman yang bertumbuh itu sesuatu yang sangat menyenangkan hatinya Tuhan. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami sudah kembali berada dalam program Deep Talk with Pase. Berkati kami semua Tuhan, agar apa yang kami mau bahas, Matius pasal 13 malam hari ini, jadi berkat buat kami, dan akhirnya membuat kami semakin mengerti bagaimana kami harus menjalani sisa hidup ini yang menyenangkan Tuhan dan jadi berkat buat sesama kami. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara siapkan Alkitab kita masing-masing, Matius pasal yang ke-13. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, ada bantuan ayat di layar saudara, dan dengan bantuan ini tentunya saya berharap saudara juga ikut membacanya bersama-sama saya ya. Matius pasal yang ke-13 bersama saya, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan,
Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dalam hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampasnya yang ditaburnya dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi karena ia tidak berakar, tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan dengan firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini ayat-ayat yang saya percaya sudah banyak didengar oleh saudara, sudah banyak dipahami oleh saudara, dan malam hari ini saya tinggal mengingatkan kembali bahwa ada firman Tuhan seperti ini gitu saudara ya. Sebelumnya kalau kita membaca ayat yang ke-11, ini alasan kenapa dalam pelayanannya Yesus berkali-kali mengajarkan dalam bahasa perumpamaan. Ya, kalau kita membaca ayat 11, ayat 12, itu karena nggak semua orang itu mempunyai pengetahuan untuk bisa mengetahui rahasia dan pengertian tentang kerajaan sorga. Jadi ini memang Alkitab sudah katakan, Yesus sudah mengatakan tidak diberikan kepada semua orang, hanya kepada orang-orang tertentu, dalam hal ini murid-muridnya Tuhan. Jadi jika hari ini Bapak Ibu membaca Alkitab, hari ini Bapak Ibu coba mendengarkan firman Tuhan, terus Tuhan taruhkan sesuatu di hati dan pikiran saudara sehingga ayat yang kita baca, ayat yang kita dengar itu semakin kita mengerti, semakin kita paham maksudnya apa, itu sesuatu yang luar biasa. Karena nggak semuanya begitu. Ya. Kenapa nggak semuanya begitu? Karena ya kalau kita baca tadi, nggak semua orang dipilih Tuhan. Ya. Jadi memang ada dalam iman Kristen di Alkitab yang saya imani dan saya mau bagikan kepada saudara. Itu nggak semua orang itu memang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Ya.
Ya ini jangan dibilang Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu nggak maha kasih, Tuhan itu nggak, ya segala macem lah gitu ya. Bapak Ibu harus sadar dulu posisi kita sebelum kita ngomong seperti itu, bahwa semua kita itu nggak layak karena sudah jatuh dalam dosa. Jadi ketika Tuhan yang bisa mengampuni, Tuhan yang punya surga, ingin agar sebagian dari manusia yang memang merupakan biji matanya itu diampuni dan bisa bersama-sama dengan dia di surga, itu bukan masalah soal adil nggak adil, apa namanya, jahat nggak jahat ya. Ya karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa, ketika Tuhan memilih hanya sebagian saja, yaitu hak-haknya dia. Bukan berarti nggak adil, karena memang semuanya itu mestinya nggak dapat apa-apa. Ya itu yang disebut dengan kasih karunia. Kecuali kalau nggak adil itu, ada orang jahat, ada orang baik. Terus Tuhan pilih yang jahat, yang baik tidak dipilih. Nah, ini baru Tuhan nggak adil. Kenapa yang baik tidak dipilih Tuhan? Nangkep saudara ya. Tapi karena semuanya itu tidak baik, alias sudah berdosa, jatuh dalam dosa, sehingga kalau ada kehendak Tuhan untuk memilih manusia, dia ambil yang satu, dia tidak ambil yang lainnya, yaitu kasih karunia. Bukan karena Tuhan tidak adil dengan yang tidak diambil, yang memang itu maunya dia saja, ya. Itu hak prerogatifnya dia. Ya, seperti misalnya kalau Bapak Ibu lihat kunjungan Presiden Jokowi ke daerah-daerah, banyak ketika berhenti di satu tempat, terus ada banyak masa, Pak Jokowi, Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Presiden. Terus tiba-tiba Pak Presiden nunjuk satu orang ya, padahal kalau diomongin ditunjuk ya belum tentu orang itu, namanya orang banyak berkerumun, ditunjuk tiba-tiba ada satu yang maju, dan pas pampres bawa dia ke hadapan Presiden, ya Presiden kasih baju. Pertanyaan saya, apakah Pak Jokowi nggak adil dengan orang lain yang teriak-teriak dengan hal yang sama? Kenapa Pak Jokowi hanya pilih satu orang ini saja untuk diberikan baju atau apalah yang ada di dalam mobil kepresidenan itu? Ya ini ya hak prerogatif presiden. Di dalam kacamata presiden, ya presiden nggak tahu mana yang layak, mana yang tidak, karena tidak ada interaksi omongan gitu. Di situasi yang ramai itu ya presiden ingin menunjukkan bahwa dia perhatian dengan mereka, ya supaya perhatiannya kelihatan gitu ya, bahwa dia memperhatikan rakyatnya. Dia pilih satu aja, cap cip cup kembang kuncup, mungkin kalau dengar lagu-lagu zaman kita kecil. Dan ketika orang yang dapat itu, ya orang itu jangan merasa dia lebih hebat, ya aduh untung banget ya, aduh alhamdulillah gitu ya, aduh puji Tuhan saya dipilih gitu, saya dapat ya. Paling cuma sebatas-batas itu. Dan kalian lain mungkin menggerutu ya, aduh kenapa gua enggak ya, tapi nggak bisa komplain juga, karena kan nggak mungkin dari ratusan orang itu dipilih. Pertanyaan saya, kalau itu baju atau itu paket, berapa banyak ada paket itu di dalam mobil kepresidenan yang ditumpangi Pak Jokowi, kan begitu. Nah, perspektif yang sederhana tadi ya tidak bisa menggambarkan secara utuh tentang kasih karunia Tuhan kepada manusia, tapi itu yang mestinya dalam pola pikir kita, bahwa ya itu kenapa Tuhan pilih satu, Tuhan tidak pilih yang lainnya. Nah, kenapa saya berkata demikian? Karena ya tadi ya ada pernyataan dari nubuatan Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa memang itulah yang Tuhan kendaki, supaya mereka melihat dan melihat namun nggak melihat ya, mereka mendengar dan mendengar namun nggak mengerti ya. Karena apa? Karena ya memang Tuhan sengaja buat itu ya. Hati orang yang tidak dipilih itu menebal, telinganya berat ya, matanya melekat tertutup, supaya nggak bisa melihat dan supaya nggak bisa mendengar. Kenapa? Ya, karena kalau semuanya terjadi ya lalu berbalik dan menyembuhkan mereka, ya kasih karunia akhirnya tidak bisa dilihat secara utuh karena semuanya diberikan. Ya, ini yang dalam perspektif saya, dan saya makanya dengan pemahaman ini menghargai sungguh pada titik ini, paling tidak di posisi ini, paling tidak saya merasa saya orang terpilih karena saya dipakai Tuhan. Saya juga menjadi seorang percaya. Saya di hati saya ada iman kepada Yesus tanpa ragu, dan ini yang saya pertahankan sungguh supaya nanti di sisa hidup saya sampai nanti saya mati, saya bisa jaga ritme ini, iman ini, dan juga kepercayaan saya kepada Yesus ini sampai akhirnya.
Kenapa saya bilang di titik ini? Karena di masa depan juga tidak ada yang tahu. Ya, makanya saya selalu berjaga-jaga, berwaspada. Saya nggak pernah besar kepala, saya nggak pernah sombong dengan posisi saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus hari ini, karena nobody knows. Nggak ada yang tahu hari esok seperti apa dan bagaimana saya di hari esok. Tugas dan tanggung jawab saya hari ini supaya saya konsisten, supaya saya ketika berinteraksi dengan siapapun di sekitar saya selalu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, ya. Jangan gara-gara ada perasaan tertentu terhadap orang lain itu bisa merusak ritme pelayanan saya, itu bisa merusak sesuatu yang sudah saya kerjakan selama ini dalam melayani Tuhan. Nah, ini yang dipikirkan panjang lebar, saudara ya. Itu kenapa saya bilang hal seperti ini itu belum tentu didapati oleh orang di luar sana ya mungkin usianya 2 kali lipat kita. Banyak orang yang saya temui yang usianya beberapa tahun, belasan tahun, puluhan tahun di atas saya pun ya belum sampai pada titik ini. Ini bukan masalah pilihan apa tidak pilihan, tapi orang yang terasa atau orang yang merasa sudah Kristen itu tidak menyadari bahwa pentingnya menjaga iman dan pentingnya menumbuhkan iman senantiasa. Ya. Jadi saya mengajak saudara. Jadi ini yang disampaikan Tuhan Yesus ya. Jadi Yesus berkata bahkan kepada murid-muridnya, justru kamu yang sekarang mendapat karunia ini itu harus bersyukur ya. Karena kamu bisa melihat, bisa mendengar dengan jelas. Bahkan banyak nabi-nabi sebelum kamu itu ingin melihat apa yang kamu lihat, ingin mendengar apa yang kamu dengar tentang Yesus. Karena nabi-nabi itu kan hanya menerka-nerka, meraba-raba, melihat sesuatu yang belum jelas gitu. Itu makan terekspresi dalam nubuatan-nubuatan mereka yang kalau ngomongin nubuatan tentang Mesias, tentang Yesus di Perjanjian Lama, kalau kita belum kenal Yesus, kalau kita belum beriman kepada Yesus, maka nubuatan itu ya masih abu-abu. Mesias yang menderita itu kan dipahami oleh orang Israel. Ya, tapi karena orang Israel belum beriman kepada Tuhan, dan mungkin juga sebagian mereka tidak terpilih gitu ya. Dipilih oleh kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka gitu ya. Hanya beberapa saja. Sampai detik ini meskipun ayat tentang Mesias yang menderita itu ada dalam kitab Yesaya mereka, tapi mereka juga nggak tahu itu merujuk pada Yesus atau siapa gitu. Mereka masih menerka-nerka. Iya. Orang yang belajar Taurat sungguh saja, orang Israel yang ortodoks, yang benar-benar mendalami agama Yahudi saja, itu nggak bisa membaca Yesaya tentang Mesias yang menderita merujuk pada Yesus, padahal Yesus pernah hadir 2000 tahun yang lalu dalam kehidupan mereka, di lingkungan mereka. Pertanyaannya apalagi orang Yahudi yang sudah modern, yang mungkin cuma beragama doang, tapi tidak mendalami tentang Taurat. Ya mereka itu akhirnya sambil lalu saja. Ya. Kita yang sudah beriman kepada Yesus, yang dipilih dan Roh Kudus ada dalam diri kita, bisa membaca Yesaya 53 soal Mesias menderita itu langsung, oh ini tentang Yesus, ini nubuatan tentang Yesus. Ya kenapa? Ini bukan karena kehebatan kita, karena kita yang dipilih, saudara. Karena dipilih, kita diperlengkapi untuk hal itu. Tapi di momen ini ketika kita percaya Yesaya 53 itu merujuk pada Yesus, kita harus bertumbuh, grow up terus, karena ayat firman Tuhan bukan cuma Yesaya 53 ini. Ya, ada banyak ayat-ayat lainnya yang harus kita hidupi. Sebab kalau tidak kita hidupi, tidak kita imani sungguh, maka kita kembali seperti rabai-rabai yang hebat tentang Taurat, nabi-nabi di Perjanjian Lama yang hebat soal nubuatan, yang melihatnya abu-abu, nggak jelas merujuk pada siapa, dan akhirnya ya susah. Mereka mengaplikasikannya susah, apalagi orang yang mendengarkan dan berada di sekitar mereka, yang tahu tentang pengajaran mereka, juga nggak bisa memahaminya seperti kita memahami. Itu makanya ada program ini, supaya saudara, maafkan saya, bukan saya menganggap saudara itu semuanya belum sungguh-sungguh jadi seorang Kristen, tapi ini memang penyakit di dalam komunitas Kristen, bahwa yang penting sudah beragama Kristen, hari Minggu sudah ke gereja, ya dengar firman sudah lah paling tidak seminggu sekali, atau baca renungan, ya 1 lembar di dalam renungan harian yang kita beli di toko buku Kristen gitu ya, dan ya udah itu cukup.
Ya, padahal ya meskipun renungan harian itu bagus saja ya, memberkati, karena saya juga pernah melewati fase-fase bertumbuh iman lewat renungan-renungan harian yang saya langganan ya, bahkan saya pernah di satu titik di hidup saya dulu itu berlangganan 3 renungan harian. Jadi setiap hari saya baca pagi, siang, malam renungan harian yang berbeda-beda, karena saya memang belum punya ya apa ya pemahaman, belum punya skill untuk mendalami Alkitab. Jadi saya butuh bantuan tools-tools itu. Itu bagus saja. Tapi kan ya renungan harian itu kan cuma 1 ayat yang atau 2 ayat yang kemudian ditafsirkan sederhana oleh penulis renungan harian itu. Nah, kalau sudah melewati fase itu selama bertahun-tahun, ya sebaiknya saudara mulai untuk membaca Alkitab. Ya. 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal setiap hari. Ya, baca saja dulu, sambil bacanya pelan-pelan, tentu jangan asal baca. Ya. Kalau belum mengerti, lewati dulu, baca pasal yang lain, kitab yang lain, terus ya. Nanti ketika sudah ada pengertian, Roh Kudus semakin penuh atas kita, ayat yang kemarin tidak kita pahami, ketika kita ulangi lagi sampai di sana lagi, kita akan semakin dibuat mengerti tentang ayat itu. Ya. Saya percaya skill akan semakin bertambah, semakin tajam, kepekaan akan semakin tajam, seperti saya selalu bilang dalam bahasa perumpamaan juga ya, bahwa orang yang jual gado-gado, orang yang jual ketoprak, orang yang jual mungkin rujak cingur yang pokoknya ngulek-ngulek itu ya, itu mungkin ulekan sambelannya ya, sambal kacangnya itu atau sambal petisnya itu ya, itu jauh lebih enak daripada orang yang nggak pernah ngulek gitu. Nangkep ya, meskipun cara nguleknya ya sama, bisa kita pelajari, bumbunya bisa kita pelajari, petisnya, kacangnya mungkin sama juga, cuman saya percaya ya karena sudah terbiasa ngulek dengan orang yang tidak terbiasa ngulek, itu akan berbeda ya taste-nya ya, meskipun ulekannya sama ya semuanya sama, karena ya yang sering ngulek, yang pekerjaannya memang tukang ketoprak, abang gado-gado ya, atau mas-mas atau mbak-mbak yang jual rujak cingur di Jawa Timur itu ya, itu terbiasa ngulek, saudara. Nangkep ya? Sama dengan kita sering baca Alkitab, tiap hari kita baca Alkitab, kita semakin expert, semakin ahli, semakin hafal ayat-ayat firman Tuhan, itu semakin kepekaan ada. Itu makanya saya bilang baca Alkitab itu nggak boleh berhenti, tapi harus sampai akhir, sampai mati kita. Karena meskipun kita sudah tidak pelayanan lagi, andai kata nanti saya di satu titik di usia saya mungkin beberapa puluh tahun lagi, kalau Tuhan belum datang, saya sudah tidak punya kekuatan berdiri dengan tegak di mimbar, saya tidak akan di mimbar supaya saya tidak jadi batu sandungan. Ya. Ya. Tapi meskipun saya tidak ada di mimbar, ya, karena saya sudah tidak kuat dan ucapan saya mungkin ya sudah tidak jelas lagi ya. Tapi saya akan terus membaca Alkitab. Kenapa? Sampai akhir hidup saya sekalipun, ya ayat yang kita baca, ayat yang saya baca akan jauh lebih tajam daripada ayat yang saya baca hari ini. Saya berani percaya itu. Ya. Makanya saya sudah punya pikiran nanti kalau andai kata saya tidak lagi bisa berkhotbah di mimbar ya, karena tadi ya faktor-faktor usia tadi, ya saya akan memakai waktu saya untuk mungkin lebih banyak menulis atau dalam bentuk yang lainnya ya. Sehingga pemahaman yang semakin bertambah itu bisa saya terus bagikan kepada banyak orang. Meskipun mungkin bukan dalam bentuk khotbah. Karena tadi keterbatasan usia yang semakin lama, tentu manusia itu tidak bisa memungkiri bahwa badannya itu semakin lama semakin lemah dan lain sebagainya. Gitu ya saudara ya. Sekarang coba kita kembali pada konteks ayatnya ya. Soal perumpamaan tentang penabur ya. Ada tentang penabur yang keluar untuk menabur di ayat yang ketiga. Pertama dia nabur, jatuh di pinggir jalan ya. Kemudian ada burung dan memakannya sampai habis. Benih yang ditabur dan jatuh di pinggir jalan itu dimakan oleh burung. Kemudian dia lempar lagi benih, jatuh di tanah yang berbatu-batu ya. Lalu kemudian benih itu tumbuh, tapi karena tidak ada tanah, tidak bisa berakar, maka nggak lama kemudian sudah bertumbuh, ya layu, mati. Sebagian lagi jatuh di ayat 7 di semak duri. Lalu benih itu tumbuh, ya, tumbuh jadi ya kalau benih gandum tumbuh jadi gandum, tapi karena
kiri kanannya semak duri, ya, maka semak duri itu akan semakin mengepungnya, akar-akarnya semakin mengganggu akar dari gandum ini untuk mencari makan, dan ya, tumbuhnya tidak sehat, dan nanti ada one day ada apa namanya, waktunya akhirnya mati itu gandum yang di kiri kanannya dihimpit oleh semak belukar. Dan kemudian ada benih juga yang jatuh di tanah yang baik, nggak ada semak belukarnya. Maka benih itu akan tumbuh, dan kemudian kita katakan ada yang berbuah 100, 60, dan 30 kali lipat. Ini ngomongin soal apa? Ya, perumpamaan ini ngomongin soal apa? Ya, kalau kita mau membaca, ya sebenarnya sudah ada di dalam apa namanya penjelasan Yesus, ya. Di ayat yang ke-19 yang saya tampilkan di layar saudara ini. Jadi yang pertama adalah benih itu ketika ditaburkan jatuh di jalan gitu ya, itu apa namanya akan dimakan burung gitu ya. Itu karena ya kalau di pinggir jalan itu apa namanya orang yang terima firman, benih itu firman, penabur itu ya penginjil atau Yesus ya. Sedangkan benih itu firman ya, dan apa namanya media, entah itu jalan, batuan, tanah yang bersemak-semak, dan juga tanah yang baik itu adalah kita, ya. Orang yang mendengarkan firman yang ditaburkan atau dibagikan oleh para penginjil atau oleh Yesus pada saat itu. Maka ketika firman itu ditaburkan di jalan langsung dimakan sama burung, itu firman itu sebenarnya jatuh ke hati orang yang mendengarnya, ya. Ya, orang itu senang dengar firman. Ya, tapi ya karena ada tantangan ya, ada permasalahan ya, problematika hidup setelah orang itu dengar apa namanya dengar firman Tuhan, ya, ya orang itu ya akhirnya apa namanya setelah itu ya hilang aja gitu. Jadi dengar firman Tuhan senang, tapi beberapa detik kemudian ya apa namanya situasi yang ada di sekitar kita, yang jahat ada di sekitar kita merenggutnya. Dan ini sebenarnya banyak sering terjadi bahkan di kalangan Kristen yang bukan baru bertobat tapi sudah bertahun-tahun jadi Kristen. Ya kalau mau jujur, mestinya ini juga bagian dari kita, entah kita sekarang atau kita di masa lalu. Kita ini, saya juga sebenarnya. Ya, bukankah dulu sering kali kita dengar firman Tuhan, saya terutama sering dengar firman Tuhan, keren banget ini firman Tuhan ini, khotbahnya keren banget ya. Tapi pas di gereja doang, pas sudah keluar gereja, kemudian nunggu bis ya, kemudian gelantungan di bis ya, beberapa jam, kemudian baru sampai ke rumah, ya sudah lupa itu firman yang kita dengar. Ya hanya tinggal sebagian kecil saja yang kita ingat gitu ya. Nah itu orang yang terima firman Tuhan seperti layaknya benih yang jatuh di pinggir jalan. Hanya sesaat saja gembiranya, kemudian berikutnya sudah lupa. Kemudian kalau benih atau firman yang ditaburkan di tanah berbatu-batu, ya bisa tumbuh segera, tapi ya karena nggak berakar, ya akhirnya layu, ya. Itu seumpama ya orang yang mendengarkan firman, tapi orang yang mendengarkan firman itu ya karena tidak berakar, tidak mau mendalami lagi, tidak mau menggumuli firman Tuhan lagi, ya ketika ada penganiayaan, ada tantangan, ada masalah dalam hidupnya, ya dia lebih fokus kepada masalah itu, ya sehingga akhirnya firman yang pernah ditaburkan ya akhirnya meskipun dia bertumbuh ya tapi kemudian hilang karena kita yang mendengarkan firmannya lebih fokus pada penindasan, penganiayaan, masalah, problematika yang terjadi atas kita. Dan ini juga banyak terjadi orang yang mendengarkan firman Tuhan seperti itu kan. Datang ke gereja memang sudah punya masalah, atau datang ke gereja belum punya masalah, dengar firman Tuhan diberkati pada momen itu, tapi ketika selesai dengar firman Tuhan, masalah yang selama ini memang sudah ada, atau yang masalah yang akan timbul setelah dengar firman itu, membuat dirinya akhirnya lebih fokus pada masalah itu. Masalah bisnisnya lah, masalah kesehariannya lah, masalah rumah tangganya lah, masalah apapun yang terjadi dalam hidupnya, kemudian itu lebih membutuhkan tanda kutip perhatian dia
sehingga energinya, pikirannya, hatinya di situ senantiasa, sehingga firman yang sudah dia dengar ya akhirnya lemas, mati layu. Itu makanya ada lagu yang terutama, ya, Paulus mengatakan Yesus yang utama di atas segala-galanya. Jadi meskipun ada masalah ya kita terus harus mendalami firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan yang kita baca tidak langsung bisa menjadi solusi untuk menjawab segala masalah kita. Tapi firman Tuhan yang kita baca itu pasti akan jadi bekal yang baik dalam kita mengambil keputusan kelak. Saya sangat percaya itu. Ya. Firman Tuhan tidak akan bisa menjawab langsung segera ketika kita misalnya sedang tidak punya uang atau bangkrut. Tapi firman Tuhan yang mengatakan jangan kamu khawatir, kamu harus punya iman sebesar biji sawi, bilang gunung beranjak pasti akan beranjak. Terus rasa syukur yang diajarkan Alkitab itu akan membuat kita menjadi pribadi yang sedang butuh uang untuk hidup, akhirnya bisa mengandalkan Tuhan dan tidak putus asa, tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif dalam iman Kristennya. Kan begitu, saudara. Jadi saudara harus perhatikan itu dengan sungguh. Ya. Jadi kita akhirnya nggak langsung dari baca firman dapat uang, tapi lewat iman kita yang terbentuk karena kita membaca Alkitab, kita akhirnya bisa bijaksana dalam mengambil keputusan, sehingga secara nggak langsung kita akan diarahkan berjalan dalam jalannya Tuhan. Dan Tuhan yang berjanji di Alkitab pasti akan menggenapi janjinya ketika dia melihat kita melaksanakan apa yang dia firmankan. Kan begitu, ya. Kemudian ada benih yang ditaburkan di tanah, tapi tanahnya bersemak duri. Dan akhirnya ya mati, karena semak duri itu bicara mengenai kekhawatiran, tipu daya, kekayaan. Ya ingat, saudara, di dunia ini ada masalah banyak. Ada kekhawatiran, ya. Aduh, aku udah begini, nanti gimana nih ke depan nih? Bagaimana hidup ke depan? Apalagi di zaman-zaman ini, ya. Di tengah saya lagi rekaman ini, saudara mendengarkan program ini yang pertama kali mendengarkan pada malam ini, kita berada dalam dunia yang sedang di belahan dunia lain sedang perang. Dan perang itu sudah membuat efek ekonomi yang sangat signifikan pada yang berperang dan pada masyarakat Eropa, dan dampaknya nanti ke kita. Paling tidak salah satunya adalah harga minyak yang mungkin nanti akan naik, karena yang berperang itu adalah dua negara yang merupakan penghasil minyak bumi dan gas yang terbesar di dunia, Rusia dan Ukraina itu. Jadi ketika mereka berperang, terus Uni Eropa, Amerika, dan beberapa negara itu memblok pasokan gas dan minyak dari Rusia, itu tidak boleh diterima, sehingga akhirnya pasokan yang tadinya didapat dari Rusia ini tidak bisa diterima oleh masyarakat Eropa. Masyarakat Eropa harus mencari selama perang ini substitusi gas dan minyak dari negara penghasil gas dan minyak yang lainnya, sehingga supply dan demand dunia pasti akan berubah, di mana supply-nya mulai menyusut karena ada bagian Rusia dan Ukraina yang lagi perang nggak bisa ekspor, sedangkan demand-nya semakin demand-nya tetap kan, jadi semakin besar itu, sehingga kita yang tadinya bisa menghasilkan minyak dengan mudahnya dari Arab Saudi misalnya, sekarang minyak yang diekspor Arab Saudi itu ya diminta juga oleh Uni Eropa dan Amerika misalnya. Jadi bagian kita akan berkurang atau harus berjuang lebih lagi kalau mau mendapatkan sesuai yang seperti kesepakatan awal, ya kita harus menaikkan harganya, ya karena hukum ekonomi kan begitu ya. Nah, harga minyak bumi akan naik, itu akan berdampak pada semuanya. Satu sisi mungkin kita akan mendapatkan keuntungan dari hasil bumi lainnya seperti batu bara, tapi efek ekonomi pasti akan ada. Harga emas juga akan berfluktuatif dan bahkan mungkin cenderung akan naik tinggi, dan itu akan mempengaruhi banyak orang. Harga saham juga, perusahaan-perusahaan yang selama ini mengandalkan sesuatu dari perdagangan yang ada di Eropa itu pasti akan guncang, saudara. Kekhawatiran, ketakutan. Dan akhirnya kalau saya bilang nggak boleh, khawatir itu bukannya haram begitu. Namanya manusia hidup di dunia ini ya, ketika ada situasi saya juga harus akui, waduh perang nih.
Ya, akan situasi berat nih. Meskipun Indonesia tidak ikut berperang, tapi pasti akan ada dampaknya di Indonesia, sedikit atau besar pasti akan ada dampaknya. Apalagi kalau perang ini panjang, perang ini akan menghabiskan triliunan rupiah, ribuan orang mati. Apalagi kalau sampai nanti kita tolak ya, nuklir digunakan, aduh saya nggak habis pikir. Ya, dampaknya pasti akan ada. Terus pas ketika mikir begitu, ya ada lah sebersit rasa khawatir. Tapi kembali karena saya sudah membaca firman, ya sudahlah Tuhan. Kekhawatiran hari ini untuk hari ini, esok punya kekhawatirannya sendiri. Andai kata saya harus mati pun, saya bilang saya siap. Yang penting sekarang ini, selagi saya masih bisa bernafas, ya saya berusaha agar setiap keputusan hidup yang saya ambil yang berpengaruh atas diri saya dan orang-orang di sekitar saya, itu keputusan yang benar. Jadi sama-sama ya, iman itu akhirnya membuat kita tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Soal bagaimana ke depan nanti, ya percayakan sama Tuhan yang menjadi gembala agung kita. Dan kalau kita mengikuti dia seperti domba-domba yang tak tunduk sama mengikuti gembalanya, maka kita pasti akan dibawanya ke padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Amin ya, amin. Nah jadi seperti itu. Yang bagus adalah firman yang ditaburkan atau benih yang ditaburkan di tanah yang gembur. Nah, kalau di tanah gembur itu pasti akan berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat. Dan inilah yang diharapkan Tuhan, bahwa kita benar-benar menjadi orang yang bertumbuh dalam iman yang sungguh. Jadi jangan lagi menjadi orang yang menganggap ini sambil lalu gitu. Firman Tuhan yang kita bahas pada malam hari ini jangan dianggap alah biasa. Ini suatu prinsip, saudara. Ya. Soal firman. Kau harus mendengarkan firman, kau harus membaca firman dan menghidupi firman. Ya. Maka saya berharap sungguh dimanapun saudara tertanam dalam sebuah gereja, jangan pernah merasa cukup apa yang sudah diberikan gereja soal firman Tuhan kepada dirimu sebagai jemaatnya. Bahkan saudara kalau jemaat The Way pun, jangan pernah merasa cukup. Saya di mimbar hari Minggu dan juga di dalam program ini sudah memberikan makanan yang baik buat saudara. Saudara harus sampai pada pengertian, pemahaman, kacamata, bahwa saudara tuh haus akan Tuhan. Seperti rusa merindukan air di sungai, di mata air. Ya. Jadi saudara harus terus punya kerinduan untuk terus membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya selalu mengatakan bahwa mendengarkan khotbah itu bagus. Tapi tolonglah saudara sampai pada satu titik bahwa mendengarkan khotbah, banyak pengkhotbah itu nggak cukup. Apalagi kalau saudara orang awam gitu, mendengarkan khotbah sembarangan gitu. Maafkan saya tidak bilang pengkhotbah banyak yang sesat, bukan itu tujuan saya. Cuma pengkhotbah itu termasuk saya ketika berkhotbah, itu kan sudah punya perspektif teologi masing-masing yang penafsirannya bisa jadi berbeda karena konteks di mana dia sekolah teologianya, di mana dia gerejanya, di mana dia bertumbuh, di mana dia melayani. Itu kan dipengaruhi oleh banyak aspek, saudara. So bayangkan kalau saudara yang lugu mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube itu sembarangan aja, oh pendeta ini bagus nih, padahal beberapa pendeta yang kau anggap bagus itu memang bagus ya, tapi berasal dari pemahaman teologi yang berbeda-beda karena penafsiran itu pasti beda, saudara. Ya. Saudara kan jadi orang yang bingung loh. Kok pendeta ini ngomong ini, pendeta ini ngomong ini, pendeta ini menekankan ini, pendeta ini menekankan ini. Nah, itu yang saya bilang, saudara. Ya, sebaiknya bertumbuh pada satu komunitas. Ya, kalau saudara sekarang ini tidak punya gereja atau gerejamu sedang memang bermasalah dalam artian karena pandemi ini kita nggak bisa hadir gitu ya. Dan kalaupun ke gereja kan cuma seminggu sekali. Ya, di komunitas sel pun kadang-kadang kita banyak cekakak-cikikiknya daripada sekedar membaca firman Tuhan atau sharing tentang firman Tuhan. Merasa kurang, saudara nonton di YouTube ya, cobalah memilih hanya satu atau dua lah paling tidak saudara pengkhotbah atau gereja yang kau ikuti secara digital itu. Ya, supaya saudara bertumbuh. Nah, tapi Pak kalau cuma dua doang ya masih ada waktu saya kosong dong Pak. Nah, itu yang digunakan untuk apa? Membaca Alkitab sendiri. Ya. Merenungkan firman Tuhan sendiri. Belajar coba membaca Alkitab sendiri. Bukan membaca berarti saudara tidak bisa, tapi membaca dengan benar itu. Pak, tapi saya nggak ngerti Pak. Ya kalau nggak ngerti itu biasa, wajar.
Anak-anak kecil itu dikasih pisau, dia pikir tuh mainan, tapi lambat laun ketika dia bertumbuh dewasa, pisau dia tahu, wah ini bagus nih untuk motong, mama motong pisau, motong bawang pakai pisau, motong apapun pakai pisau. Kedepan lagi dia belajar, oh ternyata ada tuh ya, lihat di YouTube orang ditangkap karena ngebunuh orang pakai pisau. Nah, lambat laun dia akan punya pengertian pisau itu mana yang bagus yang dia bisa pahami dan diaplikasikan dalam hidupnya dia. Nah, firman Tuhan juga begitu, saudara. Ya. Nanti kau belajar, kau mengerti pelan-pelan. Kalau kau hatinya tulus ya, benar-benar tulus di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan berikan pengertian. Nah, kalau memang gundah gulana, tidak mengerti, coba tanya sama pendeta di gerejamu. Kalau kau bertumbuh di satu gereja kan, atau ya kau nggak bertumbuh di satu gereja, ya coba hubungi tadi pendeta-pendeta atau gereja yang kau ikuti di program digital di YouTube, atau kau tanya hamba Tuhan yang kau kenal baik gitu, untuk dikasih guidance, untuk diberikan masukan, pemahaman, penafsiran yang pas. God will make a way, Tuhan pasti buka jalan. Intinya saya rindu lewat program ini bukan saudara akhirnya terhipnotis oleh saya dan The Way dan mengikuti The Way semata-mata hanya itu, tapi lewat program ini saya kepengen saudara punya kerinduan untuk baca Alkitab sendiri. Perhatikan gaya saya dalam menafsirkan Alkitab di ayat-ayat ini di dalam Deep Talk with Pase itu nggak pernah yang aneh-aneh, nggak pernah yang pakai ilmu yang tinggi-tinggi. Baca aja, ya. Dan dari baca aja, ya Tuhan berikan hikmat, ya, yang memperkaya saya paling tidak yang membacanya dan yang saudara yang mendengarkan program ini. Nah, saya percaya juga saudara begitu. Ya. Ya, jadi sama-sama kita semakin belajar. Kalau ngomongin ayat ini saya sudah mungkin puluhan kali, kalau nggak ratusan kali membacanya. Kalau soal sebagai pengkhotbah saya khotbahkan ini mungkin sudah ya bisa hitungan sepanjang saya melayani belasan tahun, udah puluhan kali saya khotbahin ini. Belasan kali lah kalau nggak dibilang puluhan kali. Tapi ketika saya membaca, hari ini saya mendalami lagi, ada saja meskipun mungkin tidak banyak hikmat baru, pengertian baru saya dapatkan memperkaya saya dengan apa yang sudah saya gali belasan kali dalam bentuk khotbah. Kedepan kalau saya khotbah lagi ini pasti sesuatu yang baru itu akan menambah wawasan saya dan isi dari materi khotbah saya. Firman Tuhan tidak pernah mati. Firman Tuhan selalu hidup. Kapanpun kita baca, dimanapun kita baca, berapa kali pun ayat itu sudah kita baca, firman yang hidup itu akan membuat kita semakin hidup. Semoga dipahami, dimengerti, dan jadi berkat buat saudara. Mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, saya rasa malam hari ini hanya satu perikop dulu karena ternyata panjang ya, dan pasal 13 Matius ini juga cukup panjang ayatnya. Jadi supaya saya bisa membagikannya dengan lebih terstruktur gitu ya, saya penggal sampai sekarang dulu. Nanti besok malam kita lanjutkan lagi. Dan saya berharap sungguh kita terus belajar kebenaran ya, terus menghidupi kebenaran, terus mendalami firman Tuhan sehingga masing-masing kita semakin bertumbuh dalam pengertian yang benar itu. Itu ya saudara ya. Dan besok malam bersama lagi dalam program Deep Talk with Pase, saya akan lanjutkan pasal 13-nya. Dan saya berharap sungguh apa yang saya paparkan, apa yang saya bagikan, isi hati saya yang saya bagikan di dalam program ini, saudara coba renungkan. Sebab sungguh saya tidak ada motivasi apa-apa selain hanya membagikan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya kepada saudara. Saya berharap sungguh, berdoa sungguh saudara yang mengikuti program ini. Ya kalau saya lihat viewernya ya ada seratusan orang yang kayaknya konsisten sudah mengikuti program ini untuk benar-benar bukan cuma dengerin tapi juga hidupi firman Tuhan ini, belajar bersama-sama. Pas saudara yang mengikuti itu
sepakat dengan saya dalam banyak hal atau tidak sepakat dengan saya dalam banyak hal, saudara menjadi simpatisan atau jemaat atau keluarga besar The Way ataupun tidak, saya tidak pernah pedulikan itu. Yang saya pedulikan dalam program ini, saudara yang benar-benar mengikuti ini datang kepada Tuhan lewat hati yang tulus. Mungkin sayanya tidak berkenan di hati saudara, mungkin sayanya kurang elok di hati saudara atau di pandangan saudara, tapi lihatlah saya bukan dengan tampilan saya, bukan senoknya, tapi apa yang saya bagikan ya. Sebab saya membagikan ini benar-benar dalam kesadaran bahwa saya adalah seorang pelayan Tuhan. Soal ekspresi saya sebagai manusia mungkin ada yang tidak disenangkan, ada yang tidak menyukainya. Wajar, namanya juga manusia. Saya punya kelemahan. Tapi dalam posisi saya sebagai seorang pelayan Tuhan, saya benar-benar berusaha untuk membagikan apa yang benar. Dan sambil itu saya memperbaiki diri saya ini. Semoga ke depan ya, semakin dengan putihnya rambut, saya semakin dewasa, semakin jadi orang Kristen atau pelayan Tuhan yang bisa jadi contoh. Dan saya berharap juga saudara lakukan itu dalam komunitasmu, di rumah tanggamu, dan masing-masing kita semakin indah. Bukan di mata kita masing-masing, ya, bukan di antara kita, tapi kita masing-masing bisa menjadi indah di mata Tuhan. Tundukkan kepala kita, doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah membaca satu perikop dalam Matius 13. Doa agar esok malam bisa kami selesaikan pembahasan kami pada malam hari ini. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, selamat malam ya. Dan kalau sudah diberkati lewat program ini, bisa di-sharekan program ini kepada yang lainnya ya. Ke grup WhatsApp keluarga kah, ke grup WhatsApp orang Kristen yang kau menjadi bagian di dalamnya, supaya program ini semakin jadi berkat buat banyak orang, sehingga orang Kristen di luar sana yang kau kenal bukan cuma sekedar beragama Kristen, tapi juga menjadi seorang Kristen yang benar, seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you all.